Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kita akan membahas dan memprediksi Survivor Series War Games di Kanada yang akan tayang di Indonesia tanggal 1 Desember 2024 hari Minggu pagi. Kemungkinan besar jam 6 pagi guys ya. Kita udah standby karena ini akan diputar ataupun ditayangkan live dari WWE Network untuk terakhir kalinya kayaknya guys ya, premium live event WWE Network di Indonesia, karena tahun depan kita akan nontonnya di Netflix. Jadi bersiaplah teman-temanku untuk mengisi ulang langganannya atau menonton sumber lain, terserah kalian. Tapi yang jelas War Games itu jadwal tayangnya itu sama sebenarnya seperti Bad Blood, tapi karena Indonesia mendapat efek daylight time saving dari Amerika, jadi kita nontonnya nggak jam 5 tapi jam 6 pagi hari Minggu 1 Desember 2024. Saya harus tekankan itu guys ya, karena banyak yang nanya dan bingung. Itulah tanggalnya. Sampai ketemu di Watch Along. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas apa-apa saja yang mungkin terjadi. Kita memprediksi siapa aja yang akan menang dan sedikit background story yang mungkin bisa sedikit memahami apa sebenarnya yang terjadi antara match card yang ada di Survivor Series War Games tahun ini 2024. Ada 5 match yang siap dipertandingkan, 2 War Games men dan woman, dan 3 title match guys ya. Triple H sangat mentreat War Games atau Survivor Series tahun ini menjadi event akhir tahun yang sangat besar ya, premium live event. Kita langsung bahas saja apa yang terjadi cuma di Gilang Gulat. Match pertama yang kita bahas dan kita prediksi adalah US Championship match LA Knight melawan the returning Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura lama nggak kelihatan guys ya. Sejak draft dia hanya muncul kayaknya 2 kali sejak abis WrestleMania. Dan sekarang dia muncul langsung ngincer sang champion kita yang sudah tidak ada penantang lagi guys ya. Saya agak desperate awalnya sama LA Knight karena sudah tidak ada lagi penantang yang mungkin relevan untuk dia. Untuk Andrade dan Carmelo urusannya sama dia udah selesai. Kali ini dia lagi nyari lawan. Kemarin dia malah milih Humberto yang mau US sama dia. Itu kan bikin kita berpikir kalau Elena sudah nggak ada musuh lagi untuk dilawan, dia milih Humberto kayak begitu. Terus Santos Escobar juga ngincar titlenya. Di malam Santos Escobar mengincar titlenya untuk US title match saat itu di match SmackDown, kembalilah seorang Shinsuke Nakamura sebagai heel dengan attitude yang baru. Muka yang dikasih sedikit face paint yang berbentuk agak kayak luka abis kecelakaan lalu lintas dan nyium aspal itu guys ya. Tapi Nakamura bisa jadi cukup meyakinkan untuk jadi ancaman selanjutnya bagi LA Knight. Build up untuk match ini hanya terjadi dalam 2 minggu 3 minggu lah guys ya. 2 kali atau 3 kali episode SmackDown. Pertama pada saat LA Knight selesai match lawan Humberto, datang Nakamura. Kedua selesai match lawan Santos Escobar, datang Nakamura. Yang ketiga nanti di episode taping SmackDown dia juga bertemu lagi. Jadi LA Knight balas di situ guys ya. Menurut saya ini sebuah awal baru bagi LA Knight dan bisa jadi penantangan ataupun ancaman Nakamura akan masih berlanjut. Jadi simpelnya prediksi saya LA Knight still retain the US Championship. Tapi untuk match kedua nanti di premium live event selanjutnya bisa jadi Nakamura ada kans lebih besar untuk mengincar title tersebut. Menambah Nakamura, menjadikan Nakamura untuk penantang LA Knight menurut saya adalah pilihan yang seharusnya sudah diambil dari kemarin-kemarin. Mungkin karena Triple H bingung juga mau ngebooking Nakamura seperti apa, karena LA Knight lagi sibuk juga saat itu guys. Atau US title si Logan Paul juga lagi susah untuk di booking di SmackDown. Jadinya ketika LA Knight lagi nggak ada penantang, ya udah saatnya kita gunakan Nakamura. Saya agak khawatir sebelumnya sama Nakamura yang sudah nggak kepake, takutnya dia kelepas kayak si Baron Corbin nasibnya guys. Tapi ternyata WWE masih peduli dan masih care dan masih merasa potensi besar yang Nakamura miliki sebagai heel yang mengancam. Dan inilah kesempatan untuk Nakamura menunjukkan kalau dia masih potensial, masih jadi pilihan yang tepat kalau mau ngincar US atau title mid card yang ada di brandnya WWE. Sekali lagi prediksi saya
Ini feud akan berlanjut dan LA Knight still retain the US Championship. Match kedua yang kita bahas untuk Survivor Series War Games di Kanada kali ini yaitu Intercontinental Title Match, guys ya. Agak jarang kita menemukan sebuah premium live event, walaupun pernah lah guys ya. Agak jarang kita nemuin premium live event yang mempertaruhkan dua mid-card title match dalam satu premium live event. Correct me if I'm wrong guys ya. Hanya beberapa event saja yang terjadi di tahun ini. Dan di Survivor Series WWE kasih dua mid-card title utama yang terjadi perseteruannya atau pertaruhannya di sebuah premium live event. Intercontinental Title Match Triple Threat. Sheamus, Ludwig Kaiser, dan Bron Breakker. Setelah Bron Breakker dapat lagi title dari Jey Uso, Bron Breakker juga lagi cari musuh guys ya. Sheamus sempat jadi ancaman bagi Bron Breakker, Ludwig juga sempat jadi ancaman bagi Bron Breakker. Tapi perseteruan antara Ludwig dan Sheamus membuat Bron Breakker jadi terlibat di dalamnya. Jadi ketika Sheamus match, Ludwig ganggu. Ketika Ludwig match, Sheamus ganggu. Dan ini otomatis membuat Bron Breakker kesal. Dan Bron Breakker seseorang yang selalu ingin bertanding, selalu ingin punya penantang, selalu terlihat seperti fighting champion. Dan Adam Pearce melihat ini agak geram karena match-match yang berkisar dengan Bron Breakker, Ludwig dan Sheamus ini selalu terganggu, selalu jadi brawl. Dan Adam Pearce yang muak berpikir kalau ya udah kasih aja ketiga-tiganya kesempatan untuk Intercontinental Title Match, guys. Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat untuk ngebooking Bron Breakker. Ini juga kayak pilihan sementara menurut saya guys ya. Bron Breakker bisa dapat sebuah kesempatan defend title yang lebih meyakinkan lagi. Karena ada dua lawannya yang berseteru. Dialah yang menjadi orang ketiga dari perseteruan Ludwig dan Sheamus. Jadi yang penting di sini adalah perseteruan Ludwig sama Sheamus. Justru bukan Intercontinental Champion kita ini, si Bron Breakker. Bron Breakker baru aja menang title dari Jey Uso untuk build up War Games-nya Jey Uso dan Bloodline. Menurut saya, Bron Breakker masih akan memegang championship ini. Karena sejak awal mungkin seharusnya Bron Breakker masih pegang guys. Karena WWE menunjukkan bagaimana Bron Breakker ini sangat kuat. Bron Breakker ini punya spears yang susah untuk dibendung. Tapi waktu itu karena WWE lagi butuh untuk menaikkan Jey Uso kali ya, untuk menyenangkan Rikishi. Jadi akhirnya dikasih ke Jey Uso saat itu. Dan for the sake of the storyline, Jey Uso lepas title-nya. Saya yakin Jey Uso bisa akan ngerebut lagi nanti di masa depan. Tapi untuk saat ini Bron Breakker lagi masa nge-push, lagi masa untuk menunjukkan kekuatannya, lagi masa untuk menunjukkan ini loh, potensinya Bron Breakker yang digadang-gadang sejak awal dia masuk NXT 2.0, dia akan jadi bintang besar. Inilah yang jadi pembuktian berikutnya, pembuktian Bron Breakker untuk level selanjutnya. Saya yakin, cukup yakin kalau Bron Breakker masih akan retain Intercontinental Championship. 2 match title saya pikir akan retain. Apakah match ketiga title saya pikir akan retain lagi? Yes, match ketiga saya pikir akan retain lagi. Tetapi with a big storyline yang akan lanjut guys ya. Storynya antara mereka berdua ini kan sebenarnya rematch ya. Rematch SummerSlam antara Damian Priest melawan Gunther. Tapi posisinya waktu SummerSlam berbeda. Gunther itu bukan champion, championnya adalah Damian Priest. Sekarang posisinya championnya adalah Gunther, Damian Priest adalah penantangnya. Ini simply rematch kalau saya bilang. Tetapi WWE memberikan different approach ya, pendekatan yang berbeda dari segi build up storyline-nya guys. Di sebelum SummerSlam kita dapat bagaimana Damian Priest seorang babyface yang merasa diejek, yang diejek terus oleh Gunther, dan Gunther menganggap Damian Priest ini seorang dari jalanan yang gak pantas memegang sabuk kemegahan itu, sabuk yang harusnya presisius itu. Gunther ingin mendapatkan sabuk presisius itu dan menaikkan level championship tersebut lagi karena dialah yang pantas mendapatkannya. Dialah orang yang lebih layak, orang yang punya level royalty daripada Damian Priest. Itu build up waktu SummerSlam. Sekarang beda guys. Sekarang malah Damian Priest yang balik menyerang Gunther. Selama mereka promo face to face, belum ada kata-kata Gunther
yang memang membuat Damian Priest mikir. Nggak kayak sebelumnya, Damian Priest mikir terus tuh kalau Gunta, walaupun dia ada balasannya. Tapi sekarang tuh Gunta hampir tidak pernah, beberapa kali tempat dia ngeluarin kata-kata ya, tapi hampir tidak pernah dia memberikan kata-kata sombongnya, dia memberikan kata-kata songongnya, nganggep lawannya nggak ada apa-apanya. Nggak pernah lagi, guys. Kenapa itu terjadi? Karena itu terjadi sejak Gunta ini kalah dari Cody Rhodes di Crown Jewel. Setelah dari Crown Jewel, Gunta tuh udah berubah attitude, guys. Gunta tuh selayaknya kayak dia nggak bisa sombong lagi. Dia udah merasa dia udah kalah dari si Cody. Dia ngerasa dia sudah tidak layak untuk menyombongkan diri karena dia dipin Cody di Crown Jewel, guys. Kayaknya itu, dan dia nggak ngomong. Cuma Damian Priest yang memberikan fakta ini ke kita. Kalau Gunta begitu karena sudah dikalahin Cody, guys. Nah, sepertinya iya. Dan di build up storyline antara Damian Priest sama Gunta ini, Damian Priest lah yang sangat mengancam. Dan kayaknya kalau mereka match di Raw kemarin, Damian Priest sudah pasti menang itu, guys. Gunta lemah banget di sini. Nggak ada sama sekali menunjukkan kalau dia ini kuat. Dibanting Razor's Edge di atas meja, habis tuh meja. Dicekek, dikasih low blow. Mau dicekek Gunta tapi lemah banget, dikasih low blow sama Damian Priest, kelar itu. Gunta nggak ada apa-apanya. Champion yang sangat lemah terlihat bookingannya ini. Ini bisa aja Damian Priest gampang akan menang, guys. Kalau saya bilang, kalau tidak ada Finn Balor yang ganggu. Guys, kita tahu ya, Finn Balor masih ada dendam dengan Damian Priest. Story-nya hilang begitu aja ketika Damian Priest bisa mengalahkan Finn Balor. Tapi setiap promo backstage di kandangnya TJD, Finn Balor selalu ngungkit-ngungkit Damian Priest. Kalau saya bilang, Finn Balor selalu nyalahin Dominic soal Damian Priest. Finn Balor pokoknya masih ngomongin Damian Priest yang harusnya nggak layak dapat kesempatan title match itu. Ini bau-baunya Priest akan kalah diganggu Balor, guys. Kok saya berpikir gitu? Tadinya kita kan tahu rumornya Gunta ini akan lawan CM Punk. Tapi CM Punk di cancel, dia ngincar langsung masuk ke War Games. Gak jadi dia ngincar si Gunta. Jadi Priest lah yang ditambahkan di sini. Untuk saat ini saya berpikir Gunta ini kayak depresi, makanya dia gak bisa nyombongin diri lagi. Dan attitude sombongnya akan kembali lagi ketika dia berhasil mengalahkan Damian Priest. Sepertinya begitu. Jadi prediksi saya, Balor Priest masih akan berlanjut di next match, guys ya, karena di sini Balor ganggu dia. Itu ekspektasi simple menurut saya. Itu prediksi yang menurut saya yang masih masuk akal lah untuk dipikirkan di sini. Tapi masih ada kans Priest bisa menang begitu saja karena Gunta sangat terlihat lemah di sini, guys. Tapi prediksi saya ada Balor yang ganggu, Priest kalah, Gunta retain the championship. Dari ketiga title match yang saya pikirkan, saya bilang retain semua karena dua match itu nggak cukup build up, karena build upnya nggak yang signifikan untuk mendapatkan new champion. Kalau saya bilang yang ini sebenarnya ada kansnya Damian Priest bisa menang champion. Mungkin teman-teman ada yang prediksi Damian Priest champion juga di sini, guys, karena terlihat sangat meyakinkan. Gunta nggak ada apa-apanya sama Damian Priest di sini. Tapi Balor ini loh, kans Balor ganggu itu loh, guys. Ada ekspektasi Balor ganggu. Nah, itulah prediksi saya. Retain semua, guys ya. Sampailah kita ngomongin War Games. Kita ngomongin yang woman dulu, guys. Match War Games pertama adalah woman team, guys. Babyface lawan heel. It's simply babyface lawan heel. Kenapa saya bilang begitu? Karena WWE nge-build up match War Games ini buru-buru. Karena sudah tinggal kayak 3 minggu lagi atau 4 minggu lagi yang gimana ya? WWE kayak ya udah cari aja heel, rombongan heel sama rombongan face aja lawannya gitu. Tanpa ada story yang jelas. Ya biar ada aja War Games-nya. Saya sudah low expectation melihat bagaimana WWE nge-build up War Games untuk woman tahun ini. Tapi bukan berarti match-nya akan jelek, guys ya. Match-nya pasti akan menjanjikan untuk bagus. Ada drama yang WWE sajikan di last minute untuk match ini. Tadinya nge-build up kayak babyface lawan heel aja, sesimpel nyari heel yang ada, babyface yang ada. Yang paling gak masuk akal tuh ketika Nia Jax yang baru aja berantem sama Liv Morgan, ngejek-ngejek saling mengejek menuju Crown Jewel, dan Nia Jax kalah dari Liv Morgan baru menang Crown Jewel itu kemarin. Tiba-tiba di minggu berikutnya Nia Jax membantu Raquel dan Liv Morgan bersama Tiffany. Maksudnya apa kalau saya bilang, guys? Oh, ternyata build up War Game. Apa-apaan? Itulah agak maksa ya sejak awal, guys ya. Cuma WWE ngasih elemen kejutan. 2. Yang pertama adalah Rhea Ripley ternyata return. Saya kira
Rhea Ripley nggak masuk ke dalam tim babyface guys. Kenapa? Karena Rhea Ripley kan cedera beneran itu. Cuma dikasih story biar dia off. Tapi belum sebulan dia udah balik lagi. Udah sebulan gak sih? Pokoknya dia udah balik lagi dalam waktu yang harusnya dia belum balik. Karena dalam rumor saya baca, sumber saya baca, Rhea Ripley itu akan balik cukup lama. Cederanya itu nggak sebentar gitu loh baliknya. Untuk dia pulih. Makanya dia balik pakai topeng. Topeng pelindung itu. Karena memang wajahnya masih belum pulih banget untuk kembali bertanding bergulat. Saya nggak tahu apakah storyline dibuat seperti itu atau memang beneran legit cedera si Rhea Ripley. Tapi Rhea Ripley cedera dan pakai topeng ini dan harus balik, kayaknya memang harus. Jadi kayak WWE butuh sosok Rhea Ripley untuk nge-build up War Games lebih besar, dan memang berhasil. Jadi story yang penting di sini cuma adalah Rhea Ripley sama Liv Morgan sebenarnya guys. Rhea Ripley kan balik ke sini untuk mengincar Liv Morgan doang, nggak ada lagi sama Raquel lah gitu lawannya. Jadi tidak ada story lain di sini kecuali Rhea Ripley sama Liv Morgan, ada Raquel. Story mereka berdua dibikin team up dengan background story tidak ada. Babyface dan heel doang. Io Sky masuk tim babyface menurut saya masih dipaksakan. Karena kenapa Bayley nggak sejak awal? Itu pertanyaan saya waktu itu. Ternyata jawabannya adalah Jade Cargill off. Maka dari itu lihat si Bayley dimasukin. Akan awkward Bayley ketemu Io Sky di sini karena mereka pernah berseteru. Nah itu akan jadi awkward nanti di kandang guys. Bayley sama Io Sky satu tim. Mereka kan crash waktu itu, terus dipisah brand. Nah sekarang mereka terpaksa bergabung berdua. Nah pertanyaannya, kan di SmackDown Jade Cargill dihajar tanpa ada kamera, nggak ada yang tahu. Jade Cargill dihajar pada saat Bianca match. Jawaban orang harusnya langsung mengarah ke paling Raquel, paling Liv Morgan yang buat Jade Cargill kebanting ke atas mobil waktu itu. Paling orangnya ngarang situ karena storynya masih. Tapi nggak ada pengungkapan dari WWE. Siapa yang nganu Jade Cargill? Yang jelas Jade Cargill cedera nggak bisa bertanding di War Games, gantinya Bayley. Sesimpel itu. Bayley ditambahin. Nah pertanyaannya, yang ganggu Jade Cargill siapa? Di Gulotok di Wacelong saat itu saya langsung curiga WWE nggak ngungkapin guys. Tim War Games gak yang ganggu Jade Cargill di situ? Nggak diungkapin, walaupun orang langsung asumsi itu pasti tim War Games atau Nia Jax. Tapi di belakang Nick Aldis nanya Nia Jax. Nia Jax nggak tahu apa-apa, walaupun dia heel kita langsung asumsi harusnya dia lah. Dia mungkin nggak ngaku karena dia heel gitu. Kita patut curiga sama Bianca untuk orang yang ganggu Jade Cargill. Patut curiga walaupun terlihat ketika Jade Cargill ditemukan terbanting di atas mobil, udah terkapar kan dia. Bianca lagi match tuh. Lagi match turnamen untuk US Title Woman. Bisa jadi Bianca ya punya alibi lah kalau dia nggak nyerang Jade Cargill. Mungkin itu terjadi sebelum dia match ya, pas dia itu nyerang Jade Cargill. Ini bisa jadi akar pondasi cerita feud Jade Cargill dan Bianca. Jade Cargill diinformasikan WWE dia akan off lama. Bukan off lama ya, off-nya nggak ditentukan kapan tanggal returnnya. Wah ini bau-bau Bianca Jade Cargill. Kita kan tahu rumornya Bianca Jade Cargill WM guys. Ini jadi akar pondasinya guys. Kita nantikan saja. Dan saya juga berharap dengan Jade Cargill dan Bianca pecah, title tag team woman dihilangkan. Karena WWE sekarang sudah punya woman champion untuk mid card-nya. US title woman sama intercontinental woman guys. Atau mungkin tag team title ini dikasih ke NXT aja yang porsi woman-nya lebih besar. Itu yang saya pikirkan, itu yang saya prediksikan terjadi. Saya belum prediksi guys ya. Saya cuma build up-nya doang nih bilangnya. Nah, untuk match ya, kita expect Io Sky lompat dari atas guys ya. Itu yang kita expect. Jadi kayak itu alasan WWE masukin Io Sky itu. Buat dia lompat dari atas. Itu momen yang mungkin kita tunggu. Mungkin Tiffany akan bisa terlihat menjanjikan di sini penampilannya. Mungkin feud-nya Rhea Ripley, Liv Morgan juga akan memuaskan. Kecanggungan Bayley dengan Io Sky juga patut kita tunggu terjadi di sini guys. Mungkin akan ada yang jadi korban. Dan yang dapat advantage ini adalah babyface. Jadi babyface bisa masuk duluan. War Games tuh bisa masuk 2, terus babyface yang masuk duluan, terus baru disusul lagi. Jadi dapat advantage untuk itu babyface. Menurut saya di sini menang babyface. Bisa jadi menang babyface. Dan korbannya adalah Candice LeRae. Sesimpel itu. Karena menurut saya tidak ekspektasi tinggi ini akan meningkatkan sebuah storyline. Saya tidak ekspektasi tinggi matchnya akan penuh dengan cerita-cerita yang intrik-intrik yang menarik. Enggak, karena saya tahu build-up-nya agak maksa. Cerita utamanya hanya ada pada si Rhea Ripley dan juga Liv Morgan atau Raquel guys ya. Dan saya duga masuknya Candice LeRae dan cerita ini yang sangat paling jobber lah diantara semuanya, dialah yang patut untuk jadi korban dan heel yang kalah, babyface yang menang. Let's go.
Mungkin just be clear guys ya, yang menang adalah tim yang ada Bianca dan Rhea Ripley-nya. Sampai lagi kita mau bahasan untuk main event kita. Match terakhir, match paling pamungkas, The Bloodline Civil War. Banyak banget intrik, banyak banget potensi story, banyak banget teori yang dikeluarkan, yang ramai diperbincangkan oleh fans gulat tentang feud ini. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail build-up-nya seperti apa. Teman-teman tahu pembahasan saya di Gulat Review. Teman-teman tahu pembahasan saya setiap watch along dan juga setiap Gulat Talk. Makanya selalu dengerin Gulat Talk guys ya, ataupun watch along ya, karena situ banyak insight-insight yang kita bicarakan gitu. Jadi saya mau bahas per tim aja ya. Kalau kita lihat Solo itu sejak awal yang punya tim paling siap kalau menurut saya. Solo tuh timnya paling siap. Walaupun kelihatannya kelas B ya guys ya, Solo ini kayak nggak ada kans lah lawan Roman Reigns. Bahkan Roman Reigns sendirian aja gitu, nggak bisa lawan. Kalau nggak ada Jake Fatu itu udah habis tuh Solo sama teman-temannya. Karena ada Jake Fatu aja dia bisa bertahan. Tapi kalau saya lihat tim yang paling siap dari awal adalah Solo. Di mana saat itu Roman lagi nyari-nyari orang, dia cuma sama Jimmy doang. Dia desperate loh Roman udah guys, nyari orang susah banget. Terus Jimmy punya ide nambahin Jay, walaupun Roman belum terima. Akhirnya Roman bisa nerima juga, walaupun agak susah awalnya nerima Jay. Match lah mereka di Crown Jewel. Solo menang meyakinkan, tanpa tedeng aling-aling. Gak ada yang bisa ngalahin, gak ada yang bisa meragukan lagi kekuatan Solo di match itu. Karena Roman goyang, cuma ada 3 orang dan masih belum kompak banget. Dimana Solo udah solid guys, dimana Solo udah 4, Roman masih 3. Solo bilang 5 lawan 5. Ya udah, War Games 5 lawan 5. Akhirnya Jay sama Jimmy harus nyari orang lagi. Semi lah yang dipilih karena paling masuk akal Semi, dan kita semua ekspektasi Semi guys yang terjadi di sini. Semi yang masuk di sini. Dan sesuai rumor Semi lah yang keluar. Jadilah 4 lawan 4. Harusnya udah dong 4 lawan 4 gak apa-apa. Tapi WWE bersikeras War Games harus 5 lawan 5. Padahal kita tahu sejarahnya War Games yang di WWE baru-baru di era modern ini, itu 4 lawan 4 it's okay. Tapi kenapa mau maksain 5 lawan 5? Saya juga heran guys. WWE mau mempertahankan di main roster 5 lawan 5 yang mainnya. Kayaknya ada 4 lawan 4 juga. Kayaknya woman apa yang di NXT. Tapi WWE bersikeras 5 lawan 5. Karena Solo nyebut lewat 5 lawan 5. Walaupun saya berpikir 4 lawan 4 harusnya udah oke aja gitu loh. Nah WWE tambahin lah stipulasi. Jadi mereka saling nyari tuh. Menjelang 2 minggu atau 3 minggu menjelang itu, Solo dapat Bronson Reed. Roman bingung, gak ada lagi. Rollins gak mau. Roman butuh menelpon Wiseman, minta cariin. Tapi Wiseman teleponnya gak bisa gak aktif. Karena kan kita tahu nih long term storyline, long term booking, di mana terakhir handphonenya Wiseman dihancurin Solo. Jadi nomornya udah hilang lah, SIM cardnya, yang masuk akalnya gitu ya. Tapi di saat 2 minggu sebelum War Games, tiba-tiba Wiseman return. Dan dia bawa CM Punk. Dan resmi lah, tim Roman dilengkapi dengan non-Samoan 2. Semi yang honorari Samoan lah, honorari US. Sama CM Punk yang paling outsider di sini cuma CM Punk guys. Bronson Reed kita bisa sebut outsider, tapi dia masih ada Samoannya. Masuk banget, mukanya sama, masih muka Samoan sama orang ini. Walaupun Samoannya Bronson Reed itu Australia guys ya. Samoannya Solo atau Bloodline-nya Amerika. Tapi kan darah Samoannya, mukanya tuh sama gitu. Jadi kayak masih connect-nya ada lah gitu. Untuk Semi walaupun outsider hitungannya, tapi connect ceritanya masih ada. Si Empang itu siapa? Nah, koneksi si Empang itu adalah Paul Heyman kan ya. Paul Heyman yang bawa si Empang. Nah, ini jadi teori banyak nih guys. Sebelum kita ke prediksinya guys ya. Story-nya banyak, teorinya banyak. Pertama yang saya dapat, yang saya ingat sekarang guys ya. Pertama adalah siapa yang ngasih tahu Paul Heyman. Nah, itu akan dapat jawabannya di SmackDown tuh sebenarnya itu. Siapa yang ngasih tahu Paul Heyman kalau Roman butuh bantuan? Apakah Paul Heyman nonton TV ngelihat itu? Apa Paul Heyman dihubungin seseorang yang ada di Bloodline sekarang? Atau siapa? Paul Heyman bisa datang. Karena Roman nggak tahu Heyman datang hari itu guys. Heyman nggak bisa dihubungin. Nah, siapa yang ngasih tahu pertama? Terus Heyman kok pakai baju ala Solo? Dia pakai baju kayak jas gitu yang dalamnya merah. Solo kan pernah pakai gitu, kayak Solo gitu. Kita tahu Paul Heyman tuh nggak pernah pakai baju kayak gitu. Tapi dia return pakai baju itu. Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, kok dia milih si Empang untuk masukin ke sini? Dia nggak mikir Bloodline tuh harusnya ya Samoan. Ini outsider banget.
Dan apakah Roman atau tim luar bisa mempercayai seorang CM Punk? CM Punk ini siapa? Tiba-tiba masuk ke story ini. Walaupun kita tahu pas CM Punk datang di SmackDown kemarin, CM Punk bilang saya datang karena Paul Heyman. Nah, kita harus tahu tuh alasan Paul Heyman milih CM Punk. Dan apakah CM Punk bisa dipercaya? Roman pastinya masih, egonya masih tinggi dong. Apa-apaan nih CM Punk masuk-masuk sini? Gak ada urusan, dia bloodline bukan. Karena Roman kan menekankan ini cerita keluarga. Ini harusnya urusan keluarga, kenapa CM Punk masuk ke sini? Gitu guys. Terus teori si Sami jatuhin HP pada saat orang gak lihat. Itu teori keluar rame tuh guys. Saya sama sekali gak memperhatiin itu. Dan saya pikir itu natural, Sami ngeluarin HP aja untuk masuk ke ring, biar HP-nya gak ganggu dia pas dia masuk ke atas ring nanti gitu. Sesimpel itu. Tapi fans yang sangat-sangat detail memperhatikan bagaimana Sami jatuhin HP atau mindahin HP dari satu saku lain ke saku berikutnya, yang mana ke HP itu koneksinya ke HP-nya Paul Heyman. Jadi orang berpikir Sami lah yang menghubungi Paul Heyman, atau Sami ada kong kali kong dengan Paul Heyman. Gak tau lah guys ya gimana ceritanya. Pokoknya mereka udah desperate waktu itu, udah dapat orang kelima, ya udah 4-4 aja, kita mati bersama gitu ibaratnya. Karena Bronson Reed dan Jacob Fatu itu berdua susah tuh dibendung guys. Kalau saya bilang Bronson Reed sama Jacob Fatu digabungin berdua, solo jadi sangat powerful timnya. Ada teori lain mungkin ya, saya agak lupa sekarang, tapi mungkin teman-teman bisa komen di bawah ada teori lain seperti apa. Dan kesimpulan saya sudah bilang dari awal, yang paling siap di sini adalah tim solo. Jadi kemungkinan besar, prediksi saya guys ya, bisa salah. Prediksi saya solo yang menang guys. Tim heel solo. Karena saya lihat Roman nih nggak meyakinkan timnya, nggak kompak. Dia si J itu punya pendirian sendiri. Sami itu yang masih nggak klop sama Jimmy Uso. CM Punk yang outsider. Dan Paul Heyman masih dipertanyakan dia bagian dari mana, bagian dari siapa. Mungkin akan dapat jawaban dari SmackDown, tapi itu masih ada keraguan saya. Tim ini tuh belum solid gitu. Belum lagi ada nanti kemunculan The Rock yang mungkin ada impactnya di sini. Dan ada satu teori yang saya lupa guys. Jadi di Raw kemarin, pada saat ada interview, Sami bilang, dan Sami kayak mendukung kayak nekanin ke Jay gitu, kalau kita belum bisa percaya Heyman yang kembali bahwa CM Punk, kita harus butuh percaya. Dan makanya Roman akan duduk sama Paul Heyman di SmackDown besok. Saat Sami bilang gitu, Jimmy kayak langsung bantah, gak mungkin kita gak percaya Wiseman. Wiseman itu adalah orang yang paling kita percaya. Belum kayak dia belain langsung Wiseman gitu loh. Jadi dia kayak setuju banget kalau Wiseman dicurigai. Ini yang patut dicurigai. Teori berikutnya adalah kenapa Jimmy belain Wiseman banget. Apakah Jimmy bagian dari Wiseman yang mungkin kembali hanya untuk screw Roman? Mind blowing guys kalau dibahas semuanya guys. Pusing kepala kita guys. Ini saya cuma spill out teorinya aja guys. Jadi jangan terlalu percaya dan semua teori itu akan terjadi beneran. Kenapa? Kalau nggak terjadi, kecewa. Jadi saya berpikir jangan terlalu mendewakan teori-teori yang sangat fantasi itu ya. Maksudnya gini loh, bukan mati, sangat terlihat menjanjikan dan sangat membuat kita tuh excited ini pasti terjadi. Dan kalau kalau terjadi happy banget saya. Tapi kalau nggak terjadi, kecewa guys. Ternyata sesimpel itu WWE cuma mau nerima yang jauh dari teori itu. WWE senang banget loh. Banyak fans yang bahas soal teori-teori segala macam, yang mana semua teori itu paling cuma satu yang terungkap atau yang terjadi. Atau bahkan dari semua teori nggak ada yang terjadi, WWE ambil jalan lain gitu. Jadi saya nggak mau begitu excited menunggu teori itu terjadi atau tidak. Saya hanya fokus ke WWE ngasih cerita apa untuk pengungkapan di War Games ini. Ini War Games yang paling saya tunggu. Ya sebelumnya juga saya tunggu ya. Tapi untuk match card ini jelas ini match yang paling ditunggu guys ya. Match ini. Mungkin ada yang kecewa, yang keluar bukan Higuleo, bukan Zilla Fatu, atau Lance Anoa'i. Saya simple berpikir kalau WWE masih belum yakin sama nama-nama yang disebutin tadi. Oke, itu akan bikin Bloodline Civil War akan sempurna karena semuanya Bloodline. Tapi apa yang bisa menjanjikan pugulat-pugulat newbie itu langsung masuk ke storyline besar ini? Susah guys. Susah untuk Jacob Fatu aja butuh lama kan untuk bisa masuk ke War Games main event ini. Butuh beberapa bulan ya untuk build up kekuatan dia, dan memang sangat meyakinkan memang. And that's it. That's my prediction.
Buat teman-teman yang punya prediksi juga, jelas bisa komen di bawah. Saya akan kasih love guys ya yang membuat prediksinya di bawah. Dan support terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan selalu untuk jadi pecinta gulat profesional yang menonton video Gilang Gulat sampai habis ya. Karena ada yang nonton video saya kayaknya nggak nonton, cuma klik doang terus mau komen, menanyakan atau memberikan pendapat dan pernyataan yang sudah saya omongin dalam videonya. Itu aja guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.